Halo Bapak, Ibu, dan teman-teman di Sebat Layang. Perkenalkan, nama saya Valerie Marsyahalin dari jurusan Kewirausahaan Podomoro University. Hari ini kita akan membahas seni dalam menulis. Pernah nggak sih Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian di sini baru membaca sebuah judul tulisan dan langsung tertarik gitu untuk membaca seluruh tulisan tersebut? Nah, kita belajar yuk cara untuk membuat tulisan yang seperti itu. Namanya adalah copywriting. Apa sih itu copywriting? Copywriting itu adalah sebuah seni untuk menulis sebuah tulisan yang dapat membuat pembaca tertarik dan memberikan respon. Bisa dalam bentuk komentar, like, maupun yang paling kita sukai nih ya tentunya adalah pembelian produk atau jasa yang kita tawarkan. Biar gak pusing, kita langsung aja ke dua contoh copywriting. Satu yang masih bisa diperbaiki dan mungkin kerap kali kita gunakan. Satunya lagi adalah yang lebih menarik. Langsung aja yuk, check it out. Oke, di sini produk yang akan kita gunakan adalah wedang layang ya. Pertama, copywriting yang masih bisa diperbaiki. Langsung aja, coba saya bacakan ya. Wedang layang saset khas desa Batu Layang. Harga per box Rp35.000. Minat chat WhatsApp 08xxxxx. Oke. Mungkin copywriting ini sering kali ya Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian gunakan untuk broadcast di WA, menawarkan produk atau barang dagangannya lewat WA, Instagram, dan platform-platform lainnya. Tetapi sejujurnya copywriting ini tergolong masih sangat singkat dan masih bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Kita langsung aja ya ke contoh kedua, copywriting yang lebih menarik. Di sini juga sama, contohnya adalah wedang layang. Habis minum minuman ini dijamin badan kamu lebih fit. Kenalin, namanya wedang layang. Minuman khas desa Batu Layang. Selain bikin kamu lebih fit, rasa wedang layang ini manis dan enak banget loh. Jadi kamu harus banget cobain. Kamu tahu gak kenapa wedang layang ini bisa bikin kamu lebih fit? Ternyata wedang layang terbuat dari bahan-bahan alami seperti jahe, serai, jeruk, lemon, gula, kulit kayu manis, cengkeh, serta garam. Sekarang minuman wedang layang ini bisa kamu seduh sendiri di rumah loh, karena udah hadir nih wedang layang instan versi bubuk. Kebayang dong kalau badan kamu lagi capek banget dan minum wedang layang, bakal gimana rasanya? Anget dong. Kamu juga gak perlu khawatir lagi karena minuman wedang layang instan versi bubuk ini dijamin 100% tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna. Jadi benar-benar aman banget bahkan buat penderita diabetes. Penasaran dengan minuman wedang layang? Chat aja langsung ke nomor WhatsApp 08xxx untuk order sekarang ya. Nah, kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman semua jadi konsumen, kira-kira lebih tertarik sama tulisan penawaran yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ayo coba jujur. Oke, mungkin di sini ada beberapa dari kita yang masih ngerasa males lah nulis tulisan penawaran sepanjang itu, saya kan gak punya banyak waktu, saya masih harus ini, masih harus itu. Kenapa sih kita harus repot-repot ngarang dan bikin tulisan yang kesannya panjang banget? Ya emang bagus sih, tapi kenapa gitu kan ya? Yang pertama, alasan kita membuat copywriting yang lebih menarik tadi adalah agar konsumen bisa teredukasi terlebih dahulu akan kelebihan produk kita. Jadi tadi kan seperti yang dibahas tadi ya, kita memberitahu kelebihan produk wedang layang yang menggunakan bahan-bahan alami, lalu wedang layang yang tanpa pengawet, pewarna, pemanis buatan. Otomatis ketika konsumen melihat hal ini, konsumen dapat lebih percaya terhadap produk kita. Dan ketika konsumen lebih percaya terhadap produk kita bisa membujuk konsumen lebih baik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Mungkin kelihatannya sulit ya untuk membuat tulisan seperti ini. Tenang, di sini aku akan pelan-pelan bongkar gimana caranya bisa menulis copywriting ini dengan mudah. Yang pertama, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu nih keunggulan produk yang akan kita jual sebanyak-banyaknya. Kalau kita sendiri nggak tahu nih keunggulan produk kita apa, mungkin kita sendiri kalau jadi konsumen nggak akan mau beli produk yang kita tawarkan. Bener nggak? Nah, lalu yang kedua, kita harus menggunakan rumus yang namanya AIDA. AIDA di sini bukan nama orang ya. AIDA di sini adalah singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Oke, pertama-tama kita akan bahas dari attention dulu ya. Jadi attention ini apa? Seperti yang tadi dibilang sebelumnya, attention ini adalah
lebih bersifat seperti satu judul. Judul ini adalah tulisan yang bisa membuat orang-orang lebih pengen tahu akan produk kita, jadi penasaran. Mungkin istilah yang lebih familiarnya adalah clickbait. Tapi clickbait di sini kan konotasinya negatif ya. Nah, attention ini tuh benar-benar kalimat yang sifatnya adalah keunggulan produk kita secara real, review konsumen kita secara singkat bisa juga, atau mungkin masalah yang dihadapi oleh orang-orang sebelum memiliki produk kita dan bagaimana produk kita mengatasinya. Oke. Lalu ingat, kalau misalkan tulisan attention ini, kita harus bikinnya singkat dan bisa membuat konsumen ini terpikat dalam waktu 8 detik aja. Karena ini menurut riset ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita nggak tertarik nih 8 detik pertama pas kita ngebaca judulnya, kita nggak bakal baca tulisan itu keseluruhannya. Dan ya tulisan attention ini harus membuat agar konsumen kita tuh terus membaca. Oke? Lalu yang kedua, ada yang namanya interest. Interest ini adalah tulisan yang tujuannya membangun ketertarikan akan produk yang kita jual. Dan konsumen mulai ngerasa nih, kayaknya aku butuh deh nih. Oke, interest ini bisa berupa informasi atas produk yang kita jual, bisa juga berbentuk unggulan produk kita, dan masih banyak lagi. Interest juga mungkin bisa berupa fakta, data yang kita kumpulkan. Misalkan nih, Bapak atau Ibu melihat sebuah artikel di mana berkaitan dengan produk yang kita jual tadi, Wadang Layang, yang yang bisa dibilang minuman tradisional ya. Mungkin ada artikel bilang bahwa minuman tradisional itu lebih efektif dari obat, atau minuman tradisional itu udah diakui loh sama orang-orang di luar negeri. Nah, tulisan-tulisan itu bisa diselipkan ke dalam copywriting ini sebagai interest. Tujuannya agar konsumen ini ngerasa, wah kayaknya produk ini menarik, wah kayaknya aku butuh deh produk ini. Oke? Nah, langsung aja kita lanjut ke unsur yang berikutnya yang bernama desire. Nah, di tulisan ini kita harus membuat konsumen benar-benar percaya, benar-benar yakin harus punya produk kita. Kalau tadi mungkin baru ngerasa, kayaknya aku butuh deh. Nah, di tulisan ini kita harus benar-benar meyakinin konsumen benar-benar butuh produk kita. Nah, di sini kita tuh membahas lebih ke keunggulan produk kita secara lebih mendalam. Kuncinya adalah menyebutkan beberapa manfaat maupun kelebihan dari produk kita yang nggak bakal ditemuin di produk-produk lainnya atau kebanyakan produk-produk lainnya. Misalkan produk Wadang Layang ini tanpa pengawet, tanpa pemanis, tanpa pewarna buatan. Nah, hal-hal itu sebenarnya bisa diselipkan banget loh di dalam copywriting, karena kita tahu bahwa banyak minuman bubuk, mungkin seperti teh, mungkin seperti kopi yang menggunakan pengawet, pewarna buatan, pemanis, pemutih, dan lain-lain. Itu bisa menjadi keunggulan produk kita yang nggak ditemuin pada minuman bubuk lain. Oke? Lalu yang terakhir adalah unsur action. Jadi di sini tulisan action ini bertujuan untuk bikin konsumen melakukan suatu tindakan. Tindakan ini bisa berupa pembelian, atau mungkin mengajak konsumen untuk mencek produk kamu lebih lanjut, atau berbagai hal lain. Nah, disinilah baru kita selipkan yang namanya kontak kita seperti WhatsApp, atau mungkin platform e-commerce, Instagram, dan lain-lain. Jadi di action ini tujuannya adalah untuk memancing konsumen melakukan suatu tindakan yang kita mau konsumen lakukan. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya video tentang copywriting ini. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman semuanya masih bingung, mungkin merasa ini kecepatan dan punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya buat bertanya kepada kami. Kami akan naruh kontak kami di kolom deskripsi video ini. Terima kasih banyak ya.